Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Boleh katakan shalom. Katakan shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa sehat dan baik, amin. Saya percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Mungkin keadaan sedang tidak kondusif, mungkin keadaan begitu banyak intrik, tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan, Tuhan selalu sertai, amin. Apapun keadaannya. Sekalipun yang lain meninggalkan, Yesus tidak meninggalkan. Katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan segenap kerinduan, boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan hari ini saat yang baik untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita akan datang dan kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, Yesus baik. Oh, mari setiap jemaat naikkan syukurmu. Mulai katakan terima kasih Tuhan Yesus buat segala hal yang Tuhan buat. Yesus baik, aku bersyukur. Oh, Yesus baik, selamanya Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu nyata. Oh ya, terima kasih. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan kekuatan kami. Engkau gunung batu kami gak perlu takut dan kami gak perlu cemas. Karena Yesus bersama dengan kami. Kalau pagi hari ini kami meninggalkan kenyamanan kami, untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Yesus. Oh Yesus, kami mau berserah. Yesus, ku berserah di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dah
sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu. Bahkan dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu hidupku dalam ragu. Mari berserah di hadapan Tuhan. Setiap jemaat katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari Bapak Ibu, saya mendukung untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian. Engkau hadir setiap langkah, Kau pelita di setiap jalan. Dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Jemaat, naikkan suaramu, angkat tanganmu, katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau keselamatan. Mari setiap jemaat, mari Kau
Kau gunung batu selamanya. Yesus kami berseru, kami berserah. Tuhan, namamu Yesus, kuasamu Yesus di hidup kami begitu nyata. Kau termulia, Yesus selamanya tetap Yesus. Kau kemuliaan, kau keagungan. Yesus, ku berseru padamu Tuhan. Mari sembah nama Yesus. Kami berseru Tuhan, kami nyatakan terima kasih. Ku berserah penuh. Mari setiap jemaat angkat suaramu dan angkat tanganmu. Mari berserah di hadapannya. Panggil dia Yesus. Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah keselamatan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami nyatakan. Ku berserah penuh. Yesus, kaulah Tuhan, kaulah keselamatanku. Kami kan berserah penuh, ku berserah serah penuh. Yesus, kaulah Tuhan, kaulah keselamatanku. Berserah penuh. Yesus, kaulah kemenangan. Mari berseru Yesus. Yesus, kaulah Tuhan, kau kemenangan, kaulah kemenanganku. Yesus, Yesus, kaulah Tuhan, kaulah kemenanganku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus, sang kemenangan kita. Sebab kami tahu bahwa kami berkemenangan di dalam-Mu Yesus. Sebab kami tahu bahwa hidup kami telah ditebus sempurna oleh kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami tahu kalau kami punya satu lagi kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh beribadah. Kami percaya ini adalah kasih karunia dan anugerah-Mu semata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, waktu kami boleh bernyanyi, Engkau bertata di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, waktu kami memuji nama-Mu Tuhan, setiap hati-hati yang terluka Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Kami yang mulai kehilangan semangat, kami percaya kami dapat semangat baru dalam-Mu Yesus. Bahkan kami yang sakit, kami percaya kami peroleh kesembuhan di dalam-Mu Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati, segenap kerinduan kami, untuk kami cari wajah-Mu. Kami memulai ibadah kami, dan kami mau undang Engkau boleh beracara di tengah-tengah kami. Tuhan yang jamah
biar hadirat Tuhan memenuhi ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Saya percaya Bapak Ibu bersuka cita, amin. 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 Boleh senyumnya dikit? Sekarang kanan kirinya lihat, berikan senyumnya, berikan salamnya. Depan belakang bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan malu-malu, berikan senyumnya. Lalu silakan boleh duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu hari ini yang datang sukacita, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Boleh tepuk tangannya ya sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kita akan bersuka cita, boleh bertepuk tangan bersama. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Bersama nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Yeah! Sebab hidup yang diberikan buat kita adalah anugerah Dia. Katakan bersama, kasih yang begitu besar, lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Dengan iman katakan bersama, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Di apa? Dibebaskan, amin. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Siapa yang percaya Tuhan kita yang terhebat, katakan amin. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri, sebab ada kuasa dalam nama-Nya. Boleh yuk tepuk tangannya sama-sama. Sebab nama-Nya yang penuh kuasa di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Mari katakan bersama. Namanya siapa? Amin. Dia apa? Kota benteng perlindunganku. Kau Allah perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Mari setiap jemaat angkat suaramu sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal.
Mari nyatakan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa, ya Bapa yang tetap. Gunung batu keselamatan. Mari bersorak. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari dengan iman bahwa namanya penuh kuasa, katakan amin. Hidupmu dan hidupku ada kuasa karena nama Yesus. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Nama di atas segala nama. Nama yang apa? Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala. Mari bersorak bagi Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab namanya penuh kuasa. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Kita akan tinggikan nama Yesus, katakan amin. Boleh yuk tepuk tangannya sama-sama. Sebab tinggi namamu yang dipuji Tuhan, kemuliaan dan keagungan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang bersama-sama dengan iman, katakan bersama Rohmu pasti menang. Pasti menang. Mari bersorak. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dia gak akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Dengan iman bersama Rohmu pasti menang. Pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik puji Tuhan. Namanya yang akan ditinggikan dari Raja segala Raja, namanya yang mulia. Mari setiap jemaat kita mau nyatakan pujian ini. Katakan bersama. Tinggi namamu dipuji, hormat, amin, kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan dengan iman, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Yesus, Kaulah Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Amin. Sebab tinggi namamu dipuji, dengan segala keagungan, kemuliaan, namamu yang dimuliakan Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berserah, sebab Kau yang berkuasa. Bahkan dalam gelap Kau setia Tuhan. Yesus, Kau berkuasa. Kami mau katakan, Aku datang dan berserah. amin. Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dengan segenap hatimu katakan bersama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
Kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami Bapa. Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami tahu kami aman di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada buat setiap kami. Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami siang hari ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau bekerja, Kau beracara, hingga firman Tuhan siang hari ini tidak sia-sia, tapi boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Mengurapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Belum semuanya shalom. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya belum selesai berbicara. Ini orang Kristen suka latah kalau ditanya kabar selalu jawabnya luar. Saya tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Ada di sini yang hari ini keadaannya baik-baik saja dan tidak punya masalah, angkat tangannya. Loh, kan tadi katanya baik-baik saja, luar biasa. Ada yang tidak punya masalah? Yang punya masalah berdoa sepertinya Tuhan belum jawab sampai saat ini. Enggak ada juga. Jadi sebenarnya punya masalah atau tidak punya masalah Bapak Ibu? Yang sekarang nih Bapak Ibu sedang berdoa, terus sepertinya Tuhan itu enggak jawab-jawab doa Bapak Ibu. Sampai sekarang belum dijawab doanya. Angkat tangannya. Nah, seberapa dari kita ada yang berdoa belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pepatah bilang tak kenal maka? Kalau kenal? Kata siapa Bugam? Tak kenal maka? Tak sayang. Kalau kenal? Bapak berani loh. Padahal ada istrinya loh. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal itu Bapak Ibu ditraktir, ya enggak? Bakmi emen enak tuh. Saya juga tinggal di Poris Bapak Ibu. Iya Bu, kok masa? Iya saya tinggal di Poris. Saya di Blok E, Bu. Dekat ya. Nanti kita makan bakmi emen ya Bu. Saya berjemaat di GBI Bethlehem Grand Poris Bapak Ibu. Oh langsung pada begitu, tahu kan Bapak Ibu, saya berjemaat di situ. Awalnya, nah ini saya boleh cerita sedikit ya Bu Gem ya. Ini kan ibadah terakhir kan Bapak Ibu. Berarti pulang agak lebih siang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi dulu saya itu tinggal di BSD. Waktu sebelum saya pindah ke Poris, saya sudah berpikir nih Bapak Ibu, saya mau berjemaat di mana? Karena di Poris ini, pertama saya juga dosen sama seperti Pak Haryanto, kami satu kampus Bapak Ibu. Jadi saya kenal Pak Haryanto, iya Bapak Gembala Bapak Ibu, saya kenal beliau sebagai dosen. Saya juga kenal Ibu Gembala, waktu itu Ibu Gembala masih kuliah S1 ya Bu Gem. Masih kuliah S1. Terus yang kedua saya kenal sama Ibu Gembala Betani yang ada di Poris. Beliau juga mahasiswa S1. Nah yang ketiga saya teman satu kelas dengan Ibu Gembala GBI Bethlehem Grand Poris. Jadi kami teman satu kelas, kami sama-sama di pasca sarjana S2, mau tidak mau saya ke teman saya karena kami satu kelas, jadi saya pas datang ke Poris, saya pindah ke Poris, saya langsung berjemaat di GBI Bethlehem Grand Poris. Nama lengkap saya kalau Bapak Ibu lihat di flyer yang sudah di-share di Bapak Ibu, nama lengkap saya adalah Alfani Mahadewi. Bapak Ibu tahu Mahal ini? Hah? Enggak Bu, saya baru mau bilang saya bukan siapa-siapanya. Cuman sama, yang satu Mahal ini, saya Mahadewi. Tapi saya bukan saudaranya, makanya tadi saya nyanyi enggak kencang-kencang. Karena suara saya enggak setinggi Mahal ini. Mahal ini itu kan suaranya melengking. Nah saya pas-pasan Bapak Ibu. Nama saya Alfani Mahadewi. Bapak Ibu ada yang orang Batak? Enggak ada? Oh ada beberapa. Saya tahu itu saudaranya Ibu Surya. Ada yang orang Jawa? Banyak. Saya orang Jawa Bu. Saya Jawa Tengah. Saya orang Semarang. Jadi
Pasti ngomong saya agak-agak lembut ya Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan nih, biasanya saya nggak pernah buka, Bapak Ibu boleh bertanya, biasanya nggak begitu karena kita lagi ibadah di ibadah raya. Nah kali ini Bapak Ibu, karena ini ibadah terakhir, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Soal saya khususnya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada? Langsung itu selalu menjadi pertanyaan yang utama ya Bu ya. Kalau saya pelayanan di Persekutuan Doa Kantor juga begitu. Ada yang mau ditanya, langsung pertanyaan pertama, sudah berkeluarga? Nih kenapa sepertinya bapak-bapak laki-laki langsung menatapnya? Bapak Ibu, sampai saya berdiri di tempat ini, status saya itu kan status ya Bu ya, status saya single. Oh, tapi saya nggak jomblo. Loh. Nah, bingung kan Bu? Single tapi nggak jomblo. Karena katanya kalau jomblo itu ngenes Bu. Saya nggak mau dibilang jomblo, saya mau dibilang single. Kenapa? Single itu katanya berkualitas. Amin. Nggak ada yang amin. Yang belum berkeluarga coba angkat tangannya, mau cewek pria, coba angkat tangannya, saya mau lihat. Ini masih sekolah ya. Saya berdoa nggak sama Tuhan? Saya berdoa Bu. Saya berdoa sama Tuhan soal jodoh, saya bilang Tuhan kirim sesuai waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu saya. Saya bilang yang terakhir sama Tuhan, Tuhan kasih dia Google Map, supaya jangan nyasar kemana-mana. Kita aja pakai Google Map kadang nyasar-nyasar kan? Iya, nah saya sudah bilang begitu sama Tuhan, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan bilang waktuku bukan waktumu, tapi waktuku selalu yang terbaik, amin. Siang hari ini saya punya tema, slide-nya boleh ditampilkan. Apa temanya? Hope in God. Apa artinya? Pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita mau baca ayatnya siang hari ini agak panjang. Jadi nanti Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Kita mau baca ayatnya 3, 2, 1. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat selanjutnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kita mau baca ayat yang terakhir bersama-sama, 3, 2, 1. Maka katanya kepada perempuan itu apa? Hai anakku, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari... Bapak Ibu, ada yang belum pernah dengar tentang kisah ini? Enggak ada yang angkat tangan, berarti artinya semuanya pernah dengar tentang kisah ini. Ya betul? Perempuan yang menderita pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Semuanya pasti pernah dengar kisah ini. Tapi biasanya kalau kita dengar tentang kisah ini Bapak Ibu, hamba Tuhan akan berbicara soal apa? Iman. Iya Pak ya? Iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Tapi siang hari ini saya mendapatkan rema firman ini tentang pengharapan. Nah, apa sih arti dari pengharapan? Slide selanjutnya boleh lagi. Yang pertama, tadi kan saya punya tema pakai judul bahasa Inggris ya, Hope in God. Nah, hope itu pengharapan, bahasa Indonesianya itu dari kata harap. Mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, pasti kita pengen pengharapan itu terjadi sama kita, betul? Yang kedua, nah ini bukan mentang-mentang saya dosen Bapak Ibu,
Tapi kita mau belajar sedikit bahasa Yunaninya dari kata pengharapan itu elpis. Artinya apa? Menantikan yang baik. Kita kalau punya pengharapan sama Tuhan pasti kita menantikan sesuatu yang baik, ya enggak? Enggak mungkin kita yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak berharap anaknya itu enggak lulus. Ada Bapak Ibu? Enggak ada kan? Kita kan pengennya pengharapan kita, oh kalau kita punya anak, anaknya nanti sekolah lulus dengan baik, nilainya bahkan peringkat 1 kita maunya. Iya apa ya? Enggak mungkin kita bilang sama anak kita, udah dek, enggak usah lulus, SMA itu mahal, kuliah mahal, udah di situ aja. Itu bukan pengharapan. Nah, bahasa Ibrani dari pengharapan adalah mikveh, artinya apa? Sangat menantikan. Makanya kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, biasanya kita akan doakan terus dan terus sampai Tuhan jawab. Yang terakhir, pengharapan itu adalah di dalam Alkitab Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu sauh. Bapak Ibu tahu sauh? Jangkar. Kapal kalau berhenti di dermaga, enggak ada jangkarnya, keombang-ambing. Ya apa ya? Dia harus ada jangkar supaya kapal itu tetap stay, berhenti di dermaga itu. Walaupun tetap diikat, tapi tetap harus ada yang namanya jangkar. Nah, pengharapan itu begitu. Kalau kita punya pengharapan sama Tuhan, enggak boleh diombang-ambing sama situasi. Enggak boleh diombang-ambing sama keadaan saat ini. Siapa di sini yang enggak dengar berita demo-demo kemarin? Ada? Semuanya dengar, benar enggak? Di jemaat Bethlehem itu ada relawan Bapak Ibu. Dia selalu posting, dia selalu update. Karena dia relawan, dia di tim medisnya. Kebetulan saya ini di gereja ini ketua komsel. Jadi si anak ini adalah anak komsel saya. Dia selalu update. Saya perhatikan sampai tadi malam. Dia ada posting itu bahasanya begini, buat pendemo ayo mundur, karena kalau Bapak Ibu dengar berita tadi malam kan di Kuitang listriknya dimatikan. Nah itu katanya ada berita-berita yang mau ditembakin, katanya begitu. Sampai si anak ini posting, kami lihat terus. Bapak Ibu awalnya demo yang pertama itu kan hari Kamis, ya enggak? Hari Kamis benar ya, hari Kamis baru hari Jumat demo susulan karena di hari Kamis malam ada ojol yang ketabrak tuh. Awalnya Bapak Ibu, saya cuma begini, oh iya ngedemo DPR, ya sudahlah, gak terlalu pusing. Gak terlalu pusing, tapi pas udah lihat hari Jumat bahkan tadi malam, waduh dengar pujian, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Wah rasanya, kembalikan bangsa kami kepadaku. Saya buka sosial media lagi, teman saya posting. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Gak terasa nangis saya Bapak Ibu. Awalnya saya biasa aja, tapi dengar pujian itu, dengar di luar sana keadaan yang tidak baik, mengerikan. Rasanya mengerikan. Anak komsel saya bilang gini, wah Kak mencekam di sini, tim medis aja disuruh mundur. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, saat kita berdoa di rumah, saat kita punya waktu khusus buat Tuhan, kita lupa kadang berdoa buat negara kita. Karena kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri. Kita berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, berdoa buat bangsa di mana? Ya pas di gereja lah Bu, pas doa syafaat baru berdoa buat bangsa. Tapi saya percaya, Tuhan izinkan kita, Tuhan pilih kita supaya kita bisa menjadi mezbah doa bagi bangsa ini, amin. Kita tetap berdoa, kita sama-sama dukung dalam doa supaya semuanya menjadi baik. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan, pengharapan seperti apa sih yang dimiliki oleh perempuan ini? Kalau tadi kita sudah belajar tentang arti dari pengharapan yang ada di ayat ini, kisahnya tadi adalah perempuan yang menderita pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun, bukan 12 hari ya Bu? Bukan 12 bulan ya? 12 tahun ya? 12 tahun itu kalau anak sekolah dari SD kelas 1 sampai, kok kelas 6 tahun dong Oma? Lulus SMA, ya enggak? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12. Selama 12 tahun perempuan ini menderita pendarahan.
Bapak Ibu, siapa yang doanya lebih dari 5 tahun rasanya Tuhan belum jawab? Enggak ada. Cuman berdoa baru-baru ini ya, ada yang didoakan, baru setahun 2 tahun kok Bu belum dijawab. Baru setahun 2 tahun kok Kak belum dijawab Tuhan. Saya pernah berdoa Bapak Ibu sampai 4 tahun. Itu pun di tahun yang keempat saya sudah lupa apa yang saya doakan. Sampai kalau ingat didoain, kalau enggak ya sudah. Ini 12 tahun loh Bapak Ibu, menderita pendarahan. Nah, kita mau lihat apa sih arti pendarahan di sini? Yang pertama, pendarahan yang pertama itu dianggap najis atau hidup dalam kenajisan. Kenapa dianggap najis? Di Imamat 15 ayat 19 sampai yang ke-20, pendarahan bagi adat bangsa Israel itu dianggap najis. Wanita yang mengalami pendarahan atau maaf dibilang menstruasi itu dianggap najis. Makanya Bapak Ibu kalau punya teman di seberang sana tuh, mereka nggak akan boleh masuk rumah ibadah kalau perempuan bagi kaum wanita itu sedang mengalami menstruasi. Mereka akan dianggap najis, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, itu karena mereka dianggap najis. Nah adat bangsa Yahudi itu dulu begitu, perempuan yang menderita pendarahan akan dianggap najis. Bahkan tidak hanya orangnya yang dianggap najis, tapi saat dia duduk di kursi, saat dia tidur, kasur tempat dia tidur, kursi tempat dia duduk akan dianggap najis. Nah kita nih, kalau kita tidak najis, terus nggak sengaja perempuan itu pegang meja ini dan kita nggak sengaja kesenggol, kita juga akan dianggap najis. Padahal nggak sengaja loh. Tapi adat itu sampai begitu. Semua yang bersentuhan dengan perempuan yang menderita pendarahan itu akan dianggap najis. Artinya apa? Selama 12 tahun perempuan ini hidup di dalam kenajisan. Nah yang kedua, pendarahan ini diartikan sebagai, di sini ada yang dokter, secara medis itu pendarahan itu kan dianggap sebagai pembuluh darah yang pecah, ya enggak? Kalau kita mengalami pendarahan, ada pembuluh darah yang pecah, artinya apa? Selama 12 tahun perempuan ini menderita, hidup di dalam perselisihan. Kalau kita nih saat ini, kita sedang hidup di dalam perselisihan, mungkin kita sedang mengalami yang namanya pendarahan rohani. Bapak Ibu yang kerja di sekuler, enggak kerja di gereja, boleh angkat tangannya? Saya mau lihat, pasti kan punya teman-teman yang enggak kenal Tuhan, betul ya Pak? Nah kalau Bapak Ibu nih, kalau kita datang, teman lagi ngumpul, kita datang mereka bilang begini, sini ngumpul sini. Kita lagi cerita-cerita, nah berarti hidup kita itu benar-benar mencerminkan kasih Tuhan. Enggak ada perselisihan, tapi kalau pas kita datang mereka bubar, bubar, dia datang, bubar aja. Pergi, ayo bisa. Nah itu tanda tanya tuh, hidup kita lagi mengalami pendarahan atau tidak. Yang ketiga pendarahan itu apa sih? Hidup dalam kegagalan. Di mana hidup dalam kegagalan? Markus 5 ayat 26 tadi. Dia sudah pergi ke berbagai tabib, sudah pergi ke berbagai orang pintar. Tapi gak ada hasilnya, bahkan harta bendanya habis. Nah Bapak Ibu, kita lihat tadi kan pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Secara medis, secara logika sembuh enggak? Harusnya sudah meninggal. Bapak Ibu tahu yang namanya Julia Perez? Tahu? Ini kok wajah-wajahnya kayaknya enggak tahu ya? Tahu enggak? Tahu. Julia Perez itu meninggal karena kanker serviks. Nah yang saya tahu secara medis pendarahan yang dialami perempuan ini kan dia menstruasinya nggak berhenti. Jadi dia akan menstruasi terus. Nah secara medis itu ada dua, antara kanker serviks dan kanker rahim katanya. Menderita pendarahan. Bapak Ibu kalau perhatikan hidupnya Julia Perez. Waktu saya dapat rema ini saya ingat, Julia Perez, saya searching tentang Julia Perez Bapak Ibu. Nggak sampai 6 tahun. Setelah divonis sakit, meninggal. Enggak lebih dari 6 tahun. Dia berapa tahun? 12 tahun. Buat manusia apa? Mustahil. Enggak mungkin dia masih bisa hidup. Bahkan apa? Dia sembuh. Itu sudah enggak mungkin. Secara logika kita enggak mungkin. Bahkan kalau mungkin saat itu ada dokter yang hebat pun, dokter juga akan bilang enggak mungkin kamu sembuh. Udah hidupmu tinggal nunggu waktu aja. Enggak mungkin, banyak yang enggak mungkin. Mungkin dalam hidup kita saat ini Bapak Ibu banyak ketidakmungkinan.
Oh Tuhan, kayaknya nggak mungkin ya Tuhan. Kayaknya nggak mungkin ya Tuhan. Tapi perempuan ini sembuh loh. Penasaran nggak Bapak Ibu? Kok bisa? Sekarang kan kita berpikir, kok bisa ya Tuhan? Harusnya nggak mungkin loh. Secara medis pun nggak mungkin sembuh. Tapi 12 tahun menderita pendarahan dan sembuh total. Dia memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yuk kita lihat. Yang pertama kita mau lihat, pengharapan seperti apa sih yang dimiliki oleh perempuan ini? Slide-nya boleh lagi. Markus 5 ayat 27a, kita mau baca bersama, 3, 2, 1, dia sudah mendengar berita-berita tentang, artinya apa Bapak Ibu? Dia sudah ketemu Yesusnya? Dia belum ketemu Yesusnya, dia baru mendengar. Dia baru diceritain orang, di sana ada Yesus yang bisa sembuhin, di sana ada Yesus yang bisa buat mujizat. Belum ketemu, baru mendengar. Dia baru mendengar berita-berita tentang Yesus. Slide selanjutnya. Lompat ke ayat 28. Sebab katanya apa? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan. Dia belum ketemu Yesusnya, baru dengar cerita tentang Yesusnya. Tapi asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Baru dengar loh. Tapi imannya mulai tumbuh. Yang pertama, slide-nya boleh lagi. Pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini? Yang pertama adalah pengharapan yang benar. Senggol kanan kiri Bapak Ibu bilang, ayo miliki pengharapan yang benar. Artinya apa? Loh, berarti pengharapan perempuan ini awalnya salah. Iya salah. Salahnya di mana? Tadi kita baca di ayat sebelumnya, dia pergi ke berbagai tabib. Artinya apa? Kalau zaman sekarang begini, sakit ya, parah ya, dokter gak bisa sembuhin ya. Itu di Banten ada orang pinter. Nah pergi tuh ke sana. Di sana ada orang hebat loh. Itu kita minum airnya, nanti dia kasih batu, kita bisa sembuh. Nah dia pergi-pergi ke tempat begitu tuh. Pengharapannya gak benar Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, pengharapannya diubah. Dia langsung memiliki pengharapan yang benar. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu. Dari wajah-wajahnya, lihat apakah sudah memiliki pengharapan yang benar atau belum benar kelihatannya. Dari wajahnya sih kayaknya sudah benar sih Bu. Soalnya dia senyum-senyum terus. Yuk miliki pengharapan yang benar seperti perempuan ini Bapak Ibu. Jangan berharap sama siapapun. Saya ingat ketika saya pindah hijrah ke kota Jakarta ini, satu pesan mama kandung saya begini. Di sana, saya tuh punya om, jadi adik dari mama saya itu kerja di Kementerian Agama Pusat. Kita semua sudah tahu kalau kerjanya di pusat, namanya di pusat pasti berkatnya tidak terhitung. Bahasanya kan begitu, ya enggak? Saya tinggal sama beliau, saya ke Jakarta sama beliau, mama saya bilang begini, enggak boleh berharap sama siapapun. Sama siapapun, termasuk sama omu. Mama saya bilang begitu. Terus saya bilang begini, iyalah mana mungkin saya berharap sama orang lain. Walaupun dia saudara mama saya, tapi kan bukan saudara kandung. Maksudnya bukan kandung sama saya lebih baik berharap sama orang tua, iya apa ya? Mama saya bilang gak boleh berharap sama siapapun. Terakhir katanya begini, termasuk sama mama. Itu pas dibilang sama mama Bapak Ibu, satu pertanyaan saya anak kandung apa bukan? Iya dong, Bu, kita kalau punya orang tua, kita berharap sama orang tua, iya enggak? Sekarang orang tua aja bilang begitu, enggak boleh berharap sama siapapun termasuk sama mama. Saya langsung diem, pertanyaan saya yang keluar dari mulut saya, terakhir mama saya bilang termasuk sama mama, saya langsung bilang, saya anak kandung apa bukan? Mama saya langsung, nih ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu sih Bu, levelnya yang sudah 40 tahun ke atas. Mama saya tuh langsung ngomong yang gak ada titik komanya Bapak Ibu. Kayak kereta. Dia bilang, kok saya ngandung kamu 9 bulan saya melahirkan, gitu. Terus pas sudah saya diem aja, karena saya tahu kalau ibu-ibu lagi ngomong yang gak ada titik komanya, kita gak bisa sela. Ya gak bisa disela Bu. Jadi saya diem dulu sampai mama saya berhenti, saya bilang lagi, kan tadi katanya saya gak boleh berharap sama mama, makanya saya tanya, mama kandung saya apa bukan? Terus mama saya bilang gini, saya mama kandungmu aja, saya bisa kecewain kamu, apalagi orang lain.
yang bukan siapa-siapa kamu. Jauh lebih bisa kecewain kamu. Saya mau bilang Bapak Ibu, jangan pernah berharap sama siapapun. Termasuk sama keluarga kita Bu, iya. Orang itu bisa kecewain kita, tapi ada satu pribadi yang gak akan pernah kecewakan kita, siapa? Tuhan Yesus. Makanya jangan ngandelin orang lain. Firman Tuhan di dalam Yeremia aja bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah pengharapan yang benar. Jangan berharap sama siapapun. Slide selanjutnya. Jika pengharapan kita hanya tertuju pada apa yang kita lihat, maka itu namanya bukan pengharapan. Pengharapan yang benar adalah ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan kita dalam tangan Tuhan. Siapa sih yang tahu masa depan kita? Atau 1 jam, 2 jam ke depan, kita gak ada yang tahu. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Ada satu pujian yang begitu memberkati saya bahkan pas saya dapat rema firman Tuhan ini. Pujiannya sudah terlalu lama sebenarnya. Tapi bisa terus terngiang-ngiang sama saya. Pujiannya begini. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Gak ada dasar lagi untuk kita berharap, tapi kita masih bisa berharap sama Tuhan. Yang pertama, pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini? Pengharapan yang benar. Yang kedua, slide selanjutnya. Tadi kan ayatnya saya potong tuh Bapak Ibu. Ayat yang kedua, Markus 5 ayat 27b kita mau baca bersama 3, 2, 1. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, iya apa? Mendekati Yesus dari belakang dan lagi Lukas 8 ayat 44, kita mau baca bersama 3, 2, 1. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan yang kedua, pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh perempuan ini? Kalau tadi yang pertama adalah pengharapan yang benar. Yang kedua, slide-nya boleh lagi. Pengharapan yang menghasilkan iman untuk bertindak. Kenapa ada pengharapan yang sampai menghasilkan iman untuk bertindak? Kalau tadi kita baca Bapak Ibu, di Markus 5 ayat 27b, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tuh tahu konsekuensinya. Tadi adatnya bangsa Israel, kalau orang dianggap najis itu harus dikucilkan. Jadi mereka harus dirumahkan sendiri. Gak boleh tersentuh sama siapapun karena kita akan dianggap najis kalau bersentuhan. Nah, dia tahu dong konsekuensinya kalau dia keluar dari rumah itu. Konsekuensinya apa saat itu? Dirajam batu sampai mati. Pas dia memberanikan diri keluar, dia tahu konsekuensi tadi. Kalau ketahuan dia akan dirajam batu, tahu. Tapi dia tetap melakukannya, dia tetap keluar, dia tetap menghampiri Yesus di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tapi di dalam Lukas lebih jelas lagi. Lukas 8 ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Dia gak pegang tangannya Yesus nih, gak pegang. Yang dipegang apa? Jubah itu, tali itu loh Bapak Ibu yang ada di gambar. Itu yang dia pegang. Tapi apa yang terjadi? Detik itu juga pas dia langsung sembuh. Pengharapan kedua, pengharapan yang menghasilkan iman untuk bertindak. Saya gambarkan lebih gampang lagi. Ada yang punya anak balita? Yang punya anak balita? Ada Pak. Ya ponakan deh, ponakan balita. Ada enggak yang punya ponakan balita? Masih 3 tahun, 2 tahun yang baru-baru bisa berjalan Bapak Ibu. Nah, pas saya dapat ilustrasi ini, saya praktek karena om saya punya anak masih 2 tahun. Baru berjalan, belum lancar, kalau jalan masih mau jatuh. Iman untuk bertindak itu seperti ini. Saya panggil om saya angkat anak itu ke tempat yang tinggi. Kasur atau di meja. Nah Bapak Ibu nanti boleh praktek, Pak nanti boleh praktek ya Pak ya. Angkat anaknya di tempat yang tinggi, terus kalau Bapak Ibu sama ponakan, undang bapak kandungnya, jangan bapak orang lain. Bapak kandungnya suruh di dekat dia.
Saya panggil om saya bilang om sini. Om saya di dekat dia, Bapak Ibu anak itu berdiri kan, saya taruh di meja. Anak itu berdiri begini, terus bapaknya bilang begini, yuk lompat. Anaknya gimana kira-kira? Hah? Anak 2 tahun tadi mikir untuk melompat atau enggak? Pas bapaknya bilang begini Bu, yuk lompat gitu. Kira-kira gimana? Kok ragu-ragu belum pada punya anak ya? Hah? Lupa Bugem. Ih, Bugem lupa. Nanti saya pinjamin Bu. Kira-kira Bapak Ibu anak 2 tahun nih taruh di tempat yang tinggi terus bapaknya begini tangannya nih ke anaknya bilang ayo lompat. Kira-kira? Lompat. Mikir enggak? Itu om saya bilang kasih tangan. Om saya belum bilang ayo lompat masih begini itu anaknya langsung bruk. Enggak mikir. Langsung lompat. Dia anak itu kepikir untuk bapaknya lepas tangannya? Enggak kepikir. Dia mikir kalau pas dia lompat nanti bapaknya begini atau menghindar terus dia jatuh? Enggak. Yang dia tahu bapaknya akan tangkap. Nah, lompatan anak kecil tadi loh Bapak Ibu pas dia, yuk lompat. Ngelompat itu iman dalam bertindak. Enggak mikir 2-3 kali. Ketika Tuhan bilang ayo lakukan, lakukan. Pas saya yang berdiri di sebelah dia, saya bercandain tuh anak itu. Yuk lompat, dia udah mau begini, tangan saya tarik Bapak Ibu. Untung dia enggak jatuh sih, untung ya. Di bawah sudah saya kasih bantal memang. Terus dia diem. Terus pas saya maju lagi, saya kasih tangan lagi, saya bilang ayo lompat. Dia udah enggak mau lompat. Karena dia tahu kalau dia lompat, dia akan mikir kan. Kalau dia lompat, wah ini nanti tante saya lepasin saya nih. Dia baru akan berpikir. Tapi kalau bapaknya enggak ada mikir 1-2 kali. Bapaknya baru begini, anak itu akan lompat. Itu iman dalam bertindak. Nah, pengharapan yang benar itu menghasilkan iman untuk bertindak. Mungkin saat ini kita ragu. Tuhan aku harus pilih yang mana? Tuhan aku sudah banyak rancangan-rancangan. Tuhan aku sudah punya rencana-rencana untuk tahun depan. Nah Bapak Ibu terkadang kalau kita punya planning untuk tahun depan, biasanya kita rencanain dulu, kalau enggak terjadi kita baru berdoa, iya apa iya? Iya. Kenapa enggak kita balik? Sebelum kita merencanakan semuanya, kita berdoa dulu, baru kita berjalan. Biasanya apa sih yang diiriin orang ini? Bapak Ibu tangannya boleh begini enggak? Kayak mangkok tuh, bisa kan? Begini. Yuk coba yuk begini semua. Sudah? Sekarang lihat tangannya, terus lihat sebelahnya, mana lebih besar? Bu, sebelah saya lah Bu, orang sebelah saya gendut. Mana lebih besar? Sebelah saya lah Bu, kan saya kecil jadi tangan saya kecil. Bapak Ibu saya mau bilang, lihat dulu, lihat tangannya. Sudah, lihat tangan masing-masing. Segede itu tangan Bapak Ibu, sudah lihat tangan sendiri. Sekarang lihat sebelahnya, saya mau bilang berkat itu kayak gitu. Gak akan pernah sama, itu tadi yang tangannya kecil langsung begini. Bu, tangan saya lebih besar dari sebelah saya, biarpun dia gendut, tangan dia kecil. Berkat itu kayak gitu Bapak Ibu, berkat itu gak akan pernah sama. Amin. Kita sudah punya mangkoknya masing-masing. Jangan pernah iri sama orang. Lagi Bu, tangannya boleh lagi, belum selesai Bapak Ibu. Jangan dilepas dulu tangannya. Sudah? Sudah lihat lagi, tangan kita jadi lebih besar ya Bapak Ibu ya? Oh enggak. Kirain tangannya jadi lebih besar Bu. Sudah? Kita lihat tangan sendiri, lihat sebelahnya. Mana lebih besar, masih sebelah kita yang lebih besar? Atau tangan kita sudah jadi lebih besar? Sudah jadi lebih besar ya, karena mangkoknya sudah begini nih. Tadinya kan begini, sudah jadi begini. Biar lebih besar. Saya mau bilang Bapak Ibu, masalah juga kayak gitu. Nah ini balik lagi nih, tangannya jadi kecil lagi. Ya enggak? Oh tangan saya memang kecil Bu. Kemarin saya di persekutuan doa Bapak Ibu, itu orang sampai begini tangannya. Biar lebih kecil dari sebelahnya. Saya mau bilang, berkat kayak gitu, masalah kayak gitu. Enggak akan pernah sama. Apa yang selalu kita doakan? Berkat yang sama, ya enggak? Tuhan, dia diberkatin terus loh, dia jadi hebat loh Tuhan, dia maju terus loh Tuhan. Aku mau dong berkat yang sama, iya apa ya? Tapi Bapak Ibu pernah berpikir untuk berdoa tentang masalah yang sama?
Pernah mikir nggak? Enggak. Baru kepikir ya Bu ya. Kita nggak akan pernah berdoa, Tuhan kasih aku dong masalah yang sama. Sama dia tuh Tuhan, dia jatuh bangun tuh Tuhan nggak bangkit-bangkit. Nggak akan pernah. Karena fokus kita sama berkat. Bapak Ibu saya mau bilang, berkat itu nggak selalu soal uang. Saat ini nih kita ibadah dalam keadaan yang baik, itu semua berkat Tuhan loh. Hari Jumat kemarin kami ada pelayanan di beberapa persekutuan doa kantor. Beberapa tempat di cancel itu di hari itu juga hari Jumat. Yang satunya jam 10, satunya jam 11. Karena saya juga tergabung di Crash In Ministry-nya Pak Samuel, saya juga adminnya di sana, jadi persekutuan doa ini nelponnya ke saya. Bu Fani tolong ya pembicara ini kasih tahu ibadah di cancel. Oh iya Pak, karena keadaan gak kondusif. Pembicara yang harusnya datang ke tempat mereka itu harus ngelewatin demo tadi. Bahkan ada tempat di mana perusahaannya itu di sebelahnya kantor Brimob. Itu kita bisa datang gak bisa pulang tuh. Di cancel Bapak Ibu, gak bisa ibadah. Nah sekarang nih kita baik kan? Kita tadi dari rumah santai gak? Santai aja gak mikir, wih macet apa enggak kan? Enggak, wih nanti kehalang demo nih di depan AW nih gak bisa lewat. Enggak kan Bapak Ibu, gak ada demo kan? Semuanya aman, semuanya lancar. Itu semua berkat Tuhan. Senggol kanan kiri Bapak Ibu bilang, itu berkat Tuhan loh. Yang pertama tadi apa? Pengharapan apa? Yang dimiliki oleh perempuan ini? Pengharapan yang benar. Yang kedua, pengharapan yang menghasilkan iman untuk bertindak. Yang ketiga dan yang terakhir, nah ini pasti semuanya senang nih. Wih habis ini bisa makan bakmi emen. Yang ketiga slide selanjutnya. Habis slide-nya ya. Lagi. Markus 5 ayat 33. Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Ayat selanjutnya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku apa? Imanmu telah, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari, penyakitmu. Pengharapan yang ketiga yang dimiliki oleh perempuan ini adalah pengharapan yang diteguhkan oleh kasih Tuhan. Bu, caranya gimana? Kalau yang pertama tadi mungkin iya kita bisa lakukan. Tadinya pengharapan kami salah, kami bisa berbalik untuk memiliki pengharapan yang benar. Yang kedua, kalau kami sudah memiliki pengharapan yang benar, ya kami bisa menghasilkan iman untuk kami bertindak. Tapi yang ketiga Bu, pengharapan yang diteguhkan oleh kasih Tuhan itu seperti apa? Perempuan ini tadi, Tuhan Yesus cari dia kan, Tuhan merasa ada energi yang keluar dari tubuhnya. Terus Tuhan nanya, siapa yang menjamah aku? Ini di kerumunan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ini Bapak Ibu gabung jadi satu, saya di tengah-tengah ada yang pegang saya nggak tahu. Ya enggak, Tuhan bisa bilang, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu kabur? Enggak. Dia datang, tersungkur di bawah kaki Yesus. Bahkan Yesus bilang apa? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tidak hanya sembuh, tapi Tuhan juga selamatkan perempuan ini. Tuhan adalah sumber pengharapan kita yang tidak terbatas. Kasih-Nya yang tidak berkesudahan adalah fondasi yang kokoh di mana kita dapat meletakkan harapan kita dengan penuh keyakinan. Yang paling terakhir kesimpulan dari khotbah saya siang hari ini, lagi slide-nya. Lagi. Ini udah paling akhir Bapak Ibu, udah gak ada slide lagi. Pengharapan sejati adalah pengharapan yang lahir dari pengharapan yang benar, pengharapan yang menghasilkan iman kepada Tuhan yang mendorong kita untuk bertindak, dan yang pada akhirnya akan kita alami melalui kasih dan pemulihan. Paling akhir lagi, udah tinggal satu lagi slide-nya saya tahu, paling akhir lagi. Ini sudah paling akhir, saya undang pemain musik, worship leader semuanya maju ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu miliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan.
sampai pengharapan itu dapat menghasilkan iman untuk bertindak. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Siang hari ini Bapak Ibu, kita belajar. Mungkin pengharapan kita saat ini salah. Mungkin kita masih berharap pada orang lain. Mungkin kita masih berharap pada keluarga kita. Tapi siang hari ini kita sama-sama belajar untuk kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Sampai pengharapan itu dapat menghasilkan iman untuk kita bertindak. Mustahil kalau kita lihat perempuan yang menderita pendarahan ini bisa sembuh. Tapi ketika kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, segala yang mustahil tadi dapat terjadi dalam hidup kita. Segala yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin bagi kita. Dan kita percaya mujizat yang sama juga akan terjadi dalam hidup kita. Katakan dengan imanmu, Tuhan, kalau mujizat boleh terjadi kepada perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Secara logika tidak mungkin dia sembuh, tapi Tuhan nyatakan mujizatnya untuk dia. Aku percaya, kami percaya Tuhan, mujizat yang sama juga akan terjadi kepada kami. Mujizat kesembuhan akan terjadi kepada kami Tuhan. Bahkan pemulihan bagi keluarga kami juga akan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang sama yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pandang wajah-Mu siang hari ini Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Ini iman kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan kesungguhan hatimu katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Pandang wajah-Mu Ya Tuhan. dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku kami pandang Kau Tuhan siang hari ini. Wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Sebab seperti kebenaran siang hari ini Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus berharap sama Engkau saja Tuhan. Mungkin banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan punya waktunya sendiri. Dan kami percaya bahwa itu adalah waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan boleh tempatkan, Tuhan boleh jadikan hamba-Mu ini jadi alat kemuliaan Tuhan. Dan segala hal yang menjadi kerinduannya Tuhan, biar Tuhan yang akan genapi dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau bawa persembahan kami yang boleh kami terima Tuhan dari berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami begitu diberkati. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap tangan yang memberi, setiap kaki yang melangkah dengan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu kita akan bawa persembahan kita. Bapak Ibu sudah dapat amplop. Saya melihat beberapa ada yang baru, beberapa. Kita ada amplop warna kuning dan biru. Kita bisa kasih cash ataupun bisa pakai QRIS yang sudah tersedia di kanan kiri. Nanti sebelah kanan saya terlebih dahulu, silakan boleh bawa persembahannya dan boleh masukin kotak baru yang sebelah kiri supaya tidak tabrakan. Sambil persembahan dijalankan kita akan satu buah pujian tiap langkahku. Mari kita boleh bernyanyi bersama-sama sambil kita bawa persembahan kita. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu katakan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Rumah Bapa surga yang bakal. Saya percaya Bapak Ibu diberkati, amin. Saya udah bawain lagu ini, harusnya amplop kosongnya udah gak ada. Amin. Baik, kita akan mendengarkan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBK Terizo, Warta Jemaat, Minggu 31 Agustus 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Terizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam dan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah KG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Katariza Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Halo kaum wanitanya Allah, mari bergabung dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 September pukul 3:30 sore dengan pembicara Bapak Hendy Sulaiman. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 5 September bertempat di gereja. Komsel Poris Indah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 September bertempat di rumah Bapak Susanto Avon. Dan Komsel Poris Gaga diadakan pada hari Jumat tanggal 12 September bertempat di gereja. Bagi para pelayan Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah DKP hari Sabtu tanggal 6 September pukul 5:30 pagi bertempat di gereja. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 7 September 2025
Dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Valencia Inka dan Saudari Tasya. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya, Evangelis Dr. Alfani Mahadewi atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Valencia yang sekarang sudah ibu-ibu karena sudah menikah. Kiranya Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam keluarganya. Juga memberkati suaminya biar semakin subur. Amin ya. Suaminya terlihat bahagia sekali karena sebelahnya ya. Juga selamat ulang tahun untuk Saudari Tasya. Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan berkati dalam setiap langkah hidupnya. Saya percaya Tuhan akan berkati terus. Amin. Amin. Juga saya mengucapkan selamat datang untuk jiwa baru hari ini. Ada Ibu Margaret dan Bapak Stefan. Boleh tepuk tangannya meriah. Mungkin boleh berdiri aja biar kenal. Boleh berdiri. Gak apa-apa berdiri aja. Yang sebelahnya yang baju hitam dua-duanya gak usah berdiri. Gak apa-apa, gak usah. Yang ini aja. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sudah hadir. Silakan boleh duduk kembali. Kita ada 2 kali ibadah. Jam 7 dan jam 9.15. Kalau mau datang lagi silahkan sekali. Saya tahu rumahnya jauh soalnya. Oke Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Bapak Ibu, saya ada kerinduan. Siang hari ini kita tahu keadaan saat ini sedang tidak kondusif dengan negara kita. Kita juga bisa lihat beberapa info bahwa terjadi demo tidak cuma di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya terketuk hati saya, plus tadi juga dari Ibu Pendeta yang menyampaikan bahwa barangkali kita suka lupa doain bangsa kita. Apalagi saya lupa banget doain bangsa saya. Saya doanya cari duit terus yang penting Bapak Ibu ya. Kapitalis sekali. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu. Sejenak kita mau nyanyi satu lagu dan nanti Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa tutup dan doa bangsa negara ya Bu ya. Mari kita mau berdoa dan buat bangsa kita. Dengan kerendahan hati saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu buah pujian bagi bangsa ini. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Duta kerajaanmu. Mari ucapkan berkat atas Indonesia. Biar Kau mulia. Kita mau katakan lagi. Syukur untuk setiap rencanamu Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu. Biar dari hati kita yang terdalam, kalau Tuhan tempatkan kita di sini, saya percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bersatu hati, kita memohon sama Tuhan dan kita berdoa untuk Indonesia. Mari ucapkan berkat bagi bangsamu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akannya. Segenap hati kami Tuhan nyatakan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa.
satu hati Tuhan berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Bapak, sebelum kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Biar Tuhan belas kasihan-Mu atas Indonesia terjadi. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia berkemenangan dalam Engkau. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk semua masyarakat, untuk yang oknum-oknum yang terlibat Tuhan dalam demo yang berlangsung Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan hati yang penuh dengan pengendalian diri Tuhan kepada mereka. Biar mereka tidak secara anarki, tapi mereka boleh menahan diri, punya pengendalian diri Tuhan. Mereka boleh membawa aspirasi yang benar Tuhan terhadap bangsa ini. Biarlah mereka boleh benar-benar Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah mereka semua Tuhan. Bahkan juga buat semua pemimpin-pemimpin baik anggota dewan, pemimpin kami presiden, bahkan seluruh pemimpin yang ada juga Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi pemimpin yang benar-benar Tuhan pakai untuk membangun negeri ini dengan benar, dengan adil, dengan jujur Tuhan, dengan bijaksana. Berikan mereka juga hati yang takut kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan benar. Segala kebijakan yang mereka ambil Tuhan tidak untuk kepentingan mereka, tidak untuk kepentingan kelompok, tapi benar-benar untuk kepentingan rakyat. Berikanlah kenyamanan Tuhan rakyat di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah ada ketenangan, ada damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan tenangkan badai ini Tuhan dari Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan buat aparat keamanan Tuhan, biar Tuhan juga pakai supaya boleh mengendalikan situasi ini Tuhan menjadi aman dan terkendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bahkan juga untuk firman-Mu yang Tuhan kami boleh dengar saat ini Tuhan. Kami percaya pengharapan kami tidak ada di tempat lain. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah yang memberikan pengharapan yang benar kepada kami. Kami akan punya iman supaya kami untuk bertindak Tuhan. Dan kami punya kasih kepada semua orang, kepada sesama kami juga. Terima kasih Bapak, berkati untuk hamba-Mu Ibu Fani yang sudah memberkati kami Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ditempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini juga kami berdoa. Tuhan limpahkan anugerah-Mu, berkat-Mu kepada kami, karena kami percaya jeripaya kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kami setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkati Tuhan buat pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan tahap demi tahap Tuhan yang sudah menolong kami. Dan kami juga percaya Tuhan mujizat Allah terjadi kalau dalam tahap penyelesaiannya juga Tuhan sediakan dana-dana yang kami perlukan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat yang semuanya yang telah kami terima ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami akan pulang dan terima berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.